Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a asy-syara'i'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunanan wa amarna bi ta'atihi la lihajatihi ballana yaghfiru dzunuba likulli man taba ila rabbih wadana wa yujzilul ataya liman kana muhsina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ahmaduhu ala fadhailihi sirraw wa alana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju bihal fawza bidarin na'im wa walhana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi rafa'ahu fawqas samawati fadana sallallahu alaihi wa ala sairi alihi wa ashabihil kiramil amana wa sallama taslima amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita mengadakan muhasabah, saling mengoreksi diri pribadi. Koreksi pribadi ini harus dilakukan secara menyeluruh agar kita mampu mengurai kekurangan kita masing-masing. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Misalnya, apakah kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Seperti apakah kita terbiasa sholat berjamaah atau masih suka sholat sendirian? Ataukah kita sudah bisa menjadi manusia yang suka bersedekah atau masih menjadi manusia yang pelit selangit? Koreksi ini terutama menyangkut kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kesolehan kita masih di tempat, mundur, atau bertambah? Semua ini diketahui oleh kita masing-masing, dan tentunya kita berusaha untuk memperbaiki lagi jika kita merasa masih belum kemana-mana atau masih ada kekurangan. Kalaupun sudah baik, maka mari kita terus berusaha menjadi pribadi muttaqin yang lebih baik lagi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, terdapat kisah yang perlu kita renungkan bersama. Suatu hari, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meninggal dunia. Semua orang menolak untuk menguburkannya. Mereka bahkan membuang tubuhnya di tumpukan sampah. Mereka berpikir bahwa ia adalah seorang pendosa besar. Mereka menganggap orang itu tidak pantas dikubur seperti manusia lain. Oleh karena itu, mereka mensejajarkannya dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Atas kejadian ini,
Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, seorang hambaku telah meninggal. Bani Israel telah membuang jenazahnya ke tumpukan sampah. Kubur ia di pemakaman yang layak. Ketika Nabi Musa menemukan jenazah si fulan dan melihatnya, ia langsung mengenalinya. Ia tahu bahwa orang itu sering berbuat dosa, namun ia mematuhi perintah Tuhannya. Akhirnya jenazah pria tersebut dimandikan dan dikuburkan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Setelah profesi pemakaman pria yang diduga melakukan banyak dosa, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal pria tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, engkau benar ketika mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendosa, dan menurut aturanku ia pantas menerima hukuman. Namun suatu hari ketika ia sedang membaca Taurat, ia menemukan nama kekasihku Muhammad. Ia kemudian mencium nama itu dan mengirim salam kepada Habibullah. Karena perbuatan ini, wahai Musa, aku telah memberinya surga." Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, jangan pernah kita beranggapan bahwa orang yang seolah-olah suka berbuat dosa lantas menjadi orang jahat yang pantas menerima hukumannya. Sebab siapa tahu di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang dilakukannya, ada beberapa perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Dan justru karena amal kebaikan yang telah dilakukannya itu, ia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat berupa surganya. Pelajaran yang kedua, ternyata sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menarik ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tergambar dalam kisah tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kepada seluruh umat Islam agar tidak pernah lelah membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ingat firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Mengapa kita masih malas melakukannya? Ada banyak bentuk solawat yang bisa kita baca. Ada solawat nariyah, solawat tibbil qulub, solawat fatih, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada hari ini kita semuanya diberikan bimbingan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.